Halo guys, balik lagi di channel aku. Guys, kisah kita hari ini, aku akan bercerita mengenai akibat bermain judi. Banyak orang menikmati permainan yang beresiko. Salah satunya adalah bermain judi. Bermain judi menimbulkan sensasi senang dan penasaran. Selain itu, para pemain akan cenderung kecanduan. Salah seorang yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah pemain judi yang bernama Ismail, berusia 33 tahun. Ismail tentu tidak akan menyangka bahwa hobinya dalam bermain judi akan membawa bencana besar bagi keluarganya. Mertuanya harus berakhir di liang lahat, sementara ayahnya sendiri berakhir di balik dinginnya jeruji besi. Guys, sebelum lanjut, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Bantu aku agar semangat bikin video selanjutnya. Yuk guys, langsung kita masuk ke cerita lengkapnya. Peristiwa naas dalam keluarga Ismail berawal ketika Mail pergi bermain judi ke salah satu warung yang ada di Kecamatan Air Putih. Untuk pergi ke warung itu, ternyata Ismail meminjam motor mertuanya, motor bermerek Honda Suprafit. Di warung itu, Mail bertemu rekan-rekan sesama penjudi. Permainan pun dimulai di hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022. Semua pemain tentu berharap untuk menang. Namun harapan itu tidak juga hinggap di kartu Ismail. Uangnya habis, namun perasaannya belum puas untuk bermain. Dan ada keinginan agar uangnya kembali lagi. Kemudian Ismail mencoba mencari modal dengan cara menggadaikan motor mertuanya. Setelah 2 hari berjuang, ternyata apes nasib Ismail. Semuanya habis, termasuk uang gadaian motor. Di sisi lain, seorang pria bernama Legiono juga tengah habis kesabarannya. Mail ditunggu-tunggu pulang, tapi tidak juga kunjung datang. Legiono terganggu aktivitasnya karena motornya dipakai oleh Mail. Guys, sekedar tambahan informasi, Legiono adalah mertua Mail. Setelah 2 hari ditunggu, akhirnya terdengar kabar bahwa Mail telah pulang ke rumahnya. Mail sendiri masih tinggal bersama kedua orang tua. Legiono yang emosi bergegas mendatangi Mail, yang ternyata tengah asik tertidur di dalam kamar. Emosi Legiono semakin memuncak manakala motornya tidak ada di tempat. Mail secara terus terang berkata bahwa motor mertuanya itu sudah digadaikan seharga 1.600.000 dengan perjanjian saat akan ditebus maka akan berbunga dan menjadi 1.700.000. Legiono tidak terima dan tidak mau tahu. Motornya harus ada dan harus dikembalikan. Dengan emosi, Legiono kemudian mulai memukul dan menendang menantunya itu. Mail yang memang bersalah hanya pasrah mendapatkan pukulan-pukulan itu. Hingga akhirnya seorang pria yang merupakan kakak Mail melerai mereka sembari berjanji akan menebus motor yang telah digadaikan adiknya. Mendengar hal itu, Legiono kemudian kembali ke rumahnya. Pembicaraan mengenai penebusan motor pun dibahas. Namun suasana kembali memanas, yang membuat Legiono kembali pergi ke rumah Mail. Di sana, Legiono mulai emosi lagi. Dalam emosinya itu, kemudian Legiono mulai marah-marah bukan hanya kepada Mail, namun juga kepada besannya sendiri, yaitu ibunya Mail. Sebuah parang kemudian diarahkan ke arah ibu Mail. Namun seketika ada yang mendorong tubuh Legiono. Masyarakat kala itu hanya mengira bahwa itu adalah dorongan biasa
agar mencegah Ibu Mail tidak terkena sajam. Namun ternyata dada Legiono telah tertikam oleh pisau yang dilakukan oleh M. Yusuf. M. Yusuf sendiri adalah ayah dari Ismail. Legiono yang bersimbah darah dan terkapar kemudian dibawa ke klinik Harun. Namun karena kondisinya parah, selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Pamela yang berada di tebing tinggi. Namun guys, belum sempat mendapatkan perawatan, ternyata Legiono harus wafat dalam perjalanan menuju rumah sakit. M. Yusuf pada akhirnya segera menuju balai desa untuk menyerahkan diri. Selanjutnya, kepala desa melapor pada pihak berwajib untuk menjemput M. Yusuf. Dalam keterangannya, Yusuf mengaku tidak sadar dalam melakukan tindakannya itu. Tiba-tiba saja sudah memegang pisau. Mungkin darah tinggiku naik, Pak. Dengar teriakan istriku yang mau dibacok. Begitulah keterangan Yusuf. Yusuf kemudian menambahkan, "Yo sudahlah, sudah terjadi, tangan mencincang, bahu memikul. Aku tidak akan lari, aku yang berbuat, aku akan tanggung jawab." Bagi warga Sungai Suka, Kecamatan Batubara, M. Yusuf biasa dipanggil Tok Dalang, dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat dan bersahaja. Di usianya yang telah menginjak 83 tahun, sungguh tidak menduga harus merasakan dinginnya lantai penjara. Pada tanggal 11 Februari tahun 2022, rekonstruksi kasus ini kemudian digelar. Dapat dilihat perubahan fisik yang dialami Tok Dalang. Nampak tersirat beban pikiran yang cukup menyiksa. Rekonstruksi 1-15 dilakukan oleh Tok Dalang. Namun, sisa rekonstruksi selanjutnya harus memakai peran pengganti karena Tok Dalang harus dibawa ke puskesmas. Pria uzur itu pingsan saat proses rekonstruksi. Sesaat setelah sadar, kemudian Tok Dalang menyampaikan permohonan maaf bagi keluarga besar almarhum. Guys, aku mohon maaf nih karena tidak menemukan artikel yang membahas vonis pengadilan mengenai kasus ini. Bagi kalian yang mungkin tahu dan ingin berkomentar, silakan ya guys. Semoga melalui kasus ini ada pelajaran yang dapat kita petik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka bagi keluarga besar kedua belah pihak. Oke guys, sekian dulu ceritaku hari ini. See you guys.